lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan dapati setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan pembacaan firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan tempat untuk beristirahat. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7, dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 sampai pasal 20. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mudik Lebaran tahun 2025 sudah berlalu. Menurut survei yang dilakukan Badan Kebijaksanaan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama akademis menyatakan jumlah pemudik diprediksi sebanyak 146,48 juta orang melaksanakan mudik Lebaran tahun ini melalui angkutan darat, laut, dan udara. Setiap pemudik memiliki pilihan tersendiri untuk menggunakan kendaraan selama mudik. Mudik Lebaran tahun ini masih didominasi oleh pemudik yang menggunakan sepeda motor. Tak ayal beragam kondisi pemudik turut dijumpai seperti kelelahan. Mengantisipasi hal ini berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, ada beberapa tempat yang cocok untuk beristirahat menurut para pemudik. Hal ini agar para pemudik bisa beristirahat agar tubuh kembali prima. Yang pertama, rest area. Utamakan memilih rest area yang bersifat fasilitas lengkap, mulai dari gerai makanan minuman, toilet, dan tempat beribadah. Pastikan waktu istirahat Anda selama mudik terpenuhi. Apabila memaksakan diri, minimal beristirahatlah selama 15 menit. Lalu yang kedua, kantor polisi. Pemudik bisa beristirahat di unit terkecil mulai dari kantor polsek hingga polres. Selain itu, tempat ini tergolong aman untuk Anda memarkir kendaraan. Lalu yang ketiga, pos pantau mudik Lebaran. Aparat gabungan juga telah menyediakan berbagai pos pantau mudik Lebaran 2025. Pos ini tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang keempat, taman kota. Taman kota bisa menjadi salah satu rekomendasi tempat beristirahat bagi para pemudik. Di taman kota dipastikan terdapat beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah toilet. Selain melepas lelah, para pemudik juga bisa sejenak mendapatkan hiburan di taman-taman kota. Itulah rekomendasi tempat beristirahat selama musim Lebaran 2025. Seperti saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan mudik, dalam kelelahan mereka membutuhkan tempat beristirahat yang nyaman untuk memulihkan kondisi mereka. Kita pun begitu dalam menjalankan kehidupan kekristenan yang kadang sangat melelahkan. Sebagai orang percaya, dalam dunia yang penuh tekanan dan ketidakpastian, banyak orang mencari tempat untuk beristirahat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Sebagai orang percaya, kita memiliki tempat istirahat sejati, yaitu di dalam Allah. Filipi 4 ayat 6-7 mengajarkan bahwa ketika kita datang kepada Allah dalam doa, kita akan menemukan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 terdapat beberapa nilai kekal yang bisa memberi kesegaran sehingga kita mengalami apa yang dimaksud beristirahat dengan nyaman selama perjalanan kekristenan kita. Yang pertama, istirahat di dalam doa. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat 6 mengingatkan kita untuk tidak khawatir, tetapi membawa segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Doa bukan sekedar ritual, tetapi sarana untuk menyerahkan beban hidup kepada Allah. Untuk memperkuat hal tersebut, kita bisa lihat dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan Mazmur 55 ayat 22, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Ketika kita menjadikan doa sebagai gaya hidup, kita menemukan kelegaan di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai yang Allah berikan bukan tergantung pada situasi, melainkan berasal dari kehadirannya dalam hidup kita. Ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, damai sejahteranya akan menjaga hati dan pikiran kita. Ini diperkuat dengan Yesaya 26 ayat 3 demikian, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu." Dan Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Allah memberikan damai sejahtera yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia, tetapi nyata dalam kehidupan kita.
Lalu yang ketiga, Kristus sebagai batu karang tempat kita beristirahat dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Dalam menghadapi badai kehidupan, kita membutuhkan fondasi yang kokoh. Kristus adalah batu karang yang menjadi tempat perlindungan kita. Diperkuat dengan Mazmur 62 ayat yang kedua berbunyi, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ketika hati kita gelisah, kita dapat beristirahat dalam Kristus, karena Dia adalah tempat perlindungan yang sejati. Apakah saat ini kita sedang mengalami kegelisahan, ketakutan, atau kelelahan batin? Allah mengundang kita untuk datang kepadanya dan menemukan istirahat yang sejati dalam doa, damai sejahtera, dan di dalam Kristus sebagai batu karang kehidupan kita. Refleksi kita pada hari ini, marilah kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan, menyerahkan setiap kekhawatiran dalam doa, dan membiarkan damai-Nya memenuhi hati kita. Jangan biarkan ketakutan dunia menguasai hidup kita, tetapi jadikan Tuhan sebagai tempat kita beristirahat. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami Tuhan. Kami menyerahkan segala ketakutan kami, segala kegelisahan kami, segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan kami yang sedang kelelahan ini ya Bapa. Dimanapun kami berada, Tuhan Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah seluruh hidup kami Engkau yang memegangnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.